Halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda. Dengan saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati? Kita jumpa lagi di awal minggu ini, tanggal 7 Juli 2025 ya. Isunya yang coba saya angkat adalah volatilitas dan likuiditas harian menurun, namun intraday meningkat. Jadi volatilitas selama satu hari, pagi hingga sore meningkat. Saya melihat ini indikasi wait and worry ya, antara pertimbangan menunggu tarif dagang hingga tanggal 9 Juli dan menunggu atau berharap stimulus ekonomi ya. Dalam situasi yang pelemahan ini tampaknya belum ada energi yang kuat, belum ada katalis untuk mendorong saham-saham blue chip ya. Baik, disclaimer, ini pendapat pribadi, tidak ada maksud untuk ajakan atau rekomendasi membeli atau menjual saham ya. Tanggung jawab ada di tangan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hendaknya mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Sedikit mengulas berita mungkin hari terakhir ya atau Sabtu Minggu kemarin, ancaman laten perang di Timur Tengah ya, perang di Timur Tengah antara Israel dan Iran, ada di dalamnya intervensi Amerika, jadi masih ada benih-benih peperangan kembali terjadi ya. Nah, tentu saja kita tidak berharap. Yang kedua adalah kita RI bersiap finalkan negosiasi tarif dagang dengan AS. Ya, di antara yang saya baca adalah membuka keran impor yang lebih besar terhadap komoditas gandum terus masuk sampai ke pesawat Boeing ya. Kemudian kebijakan fiskal diperketat ya, subsidi dikurangi khususnya subsidi terhadap LPG 3 kg ya. Jadi kita mengetahui hari-hari ini dihadapkan pada kemungkinan defisit fiskal yang melebar karena target pendapatan pajak yang di bawah target ya. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah tetap memiliki amunisi atau cara untuk mengatasi persoalan ini ya. Hari ini kita dihadapkan pada berita pagi hari, tambal defisit pemerintah akan terbitkan SBN melebihi target ya. Jadi kembali ini penerbitan SBN, sementara tahun depan saya ulas kemarin akan uh, memberikan prioritas terhadap pinjaman bilateral dan multilateral. Nah, jadi kalau yang saya tahu, SBN itu setiap tahun untuk menambal defisit itu antara 550 hingga 600-an triliun, Bapak Ibu ya. Mungkin ini lebih dari itu sehingga pemerintah berpikir untuk meningkatkan volumenya untuk menambal defisit ya. Tentu saja ini akan berdampak terhadap kecenderungan naiknya suku bunga ya. Mudah-mudahan ini bisa dikendalikan oleh otoritas moneter ya. Yang kedua adalah saatnya negara intervensi di tengah lesunya ekonomi ya. Ini seolah-olah memvalidasi yaitu mengkonfirmasi apa yang telah saya sampaikan minggu kemarin bahwa kita berharap ada stimulus ekonomi. Apa bentuknya? Ketika fiskal melemah, tentu saja satu-satunya adalah berharap stimulus moneter ya dalam bentuk penurunan BI rate ya. Dan saya masih meyakini bahwa BI akan mengambil langkah untuk menurunkan BI rate pada bulan Juli ini ya. Yang ketiga, IHSG siaga satu, bangkit atau terseret negosiasi dagang dan IPO jumbo. Oh iya, jadi minggu ini kita ada IPO jumbo ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah ada 8 emiten yang telah atau sedang melakukan penawaran umum dan minggu ini akan melakukan pendaftaran listing di bursa ya. Mudah-mudahan ini tidak menarik secara signifikan potensi perdagangan secondary market yang sering kita ulas setiap hari ya. Terus sekalian, saya ini hanya mengulas bahwa ya secara umum bursa kita masih tertekan ya. Minggu kemarin hanya 4 hari terakhir ini melemah, untuk hari Senin menguat ya. Kecuali BI 30 ya, tampak saham syariah itu memiliki keunggulan dibanding LQ45 karena masih menampakkan return yang positif. Secara historis, sesungguhnya menurut saya sejak recovery COVID 2022 ini masih belum pulih sepenuhnya ya. 2022 IHSG hanya menguat 4,09%, 2023 6,16, 2024 malahan menurun 2,65, dan year to date return hingga 4 Juli 2025 minus 3,03, dan LQ45 lebih dalam lagi pelemahannya
kecuali ini untuk JI 30 menampakkan keunggulan dengan mencatatkan return positif ya. Jadi pengalaman saya bahwa return normal pasar equity kita sekitar 11 hingga 15%. Nah, angka 6,16 itu masih sangat jauh ya. Karena ini mungkin akan menjadi catatan tersendiri bagi bukan saja bagi otoritas pelaku pasar ya, dan pelaku pasar maksud saya, tapi ini cerminan dari seluruh pihak ya bagi membenahi ekonomi domestik ya. Demikian juga mudah-mudahan otoritas global memberikan stimulasi untuk mendorong perekonomian yang secara umum melemah. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa intraday volatility meningkat ya. Ini mohon izin Bapak Ibu yang selalu aktif menggunakan candlestick chart gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini belum sepenuhnya hingga closing jam 4 sore ya kayaknya. Saya ungkap dari investing.com, Bapak Ibu ya. Jadi sampai pukul 14 masih melemah, pembukaan sesi kedua menguat, namun kita tahu penutupannya melemah 0,19%. Kalau kita lihat price spread-nya ya, jadi volatilitas intraday dari pagi hingga sore itu sangat tinggi ya. Jadi kalau yang merah ini ya kita tahu ini tertekan, kalau hijau ini menguat ya. Nah, pagi hari dibuka penguatan meskipun tipis ya. Jadi body dari candle ini tipis dengan sumbu yang sangat tinggi ya. Ini menandakan pergerakan harga intraday itu sangat lebar ya. Dan kemudian periode berikutnya melemah dan ditutup melemah ya. Nah ini tampaknya time frame-nya sepertinya 30 menitan Bapak Ibu ya. Setiap 30 menit tampil candlestick baru ya. Tanggal 3 sebelumnya dibuka menguat lalu ditutup juga melemah ya seperti tanggal 4 ya. Jadi ini volume di bawah, yang atas adalah harga ya. Ini menguat sangat tinggi ya hijaunya ya. Kemudian ini melemah namun dengan sumbu yang sangat lebar, hingga akhir hari menandakan volatilitas harga low ke high-nya itu sangat tinggi ya. Namun kemudian ditutup melemah ya. Jadi tampaknya pelaku pasar masih wait and worried ya, kecemasan menunggu tarif resiprokal dengan Trump ya. Mudah-mudahan akan win-win solution ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, secara umum kita lihat datanya bahwa seperti yang saya sajikan hari sebelumnya, ya, historical return-nya masih negatif, price volatility-nya melemah, ya, alpanya untuk LQ45 menurun, ya, kecuali JII yang menandakan ini kekuatan atau competitiveness JII 30 terhadap pasar secara keseluruhan, ya, sehingga alpanya meningkat hingga 0,25 positif berbanding dengan LQ45 yang negatif, ya. Kemudian beta IHSG-nya F4 1,05, DE30 sudah 1,32, ini selaras dengan alfa yang positif ya, dan volatilitas yang tinggi ya, volatilitas dari harga. Kemudian korelasinya juga masih tinggi karena bobot F4 juga tinggi 0,98. Kemudian yang DE30 masih tinggi meskipun lebih rendah dibanding LQ45 ini karena KI memiliki keunggulan ya, memiliki arah pergerakan harga yang relatif berbeda dengan pasar ya secara umum ya. Kemudian ini koleksi yang menurun dan trennya menurun tiga-tiganya ya, dalam sebulan terakhir. Kemudian momentumnya masih tinggi untuk DI30 tapi masih di bawah bottom, masih di bawah titik resisten ya untuk DI30, masih ada potensi kenaikan secara umum ya. Nah, RSI 10 dibanding 20-nya menurun ya, kecuali untuk LQ14 sedikit naik meskipun pada RSI 5 hari seminggu terakhir masih rendah ya, ada potensial bullish ya. Kemudian rata-rata transaksinya menurun ya, untuk pasar keseluruhan hanya sekitar 6,5 triliun ya, 6,5 triliun betul ya ini ya. Nah, menurun 3 triliun rata-rata hariannya. Kemudian frekuen menunjukkan aktivitas transaksi juga menurun dan volatilitas nilai transaksi juga menurun
volatilitas dari frekuensi transaksi juga menurun ya. Dan net foreign transaction ada indikasi mulai masuk ya investor asing terhadap saham LQ45 ya, dan mulai mengurangi porsi untuk di DI30 ya. Lalu sekalian, jadi saham apa yang kita catat memiliki potensi untuk kita sebut di sini apa potensial bear dan potensial bull ya, di bearish dan bullish ya. Jadi saya screen untuk yang one week uptrend ya, dalam seminggu terakhir ada kenaikan harga secara umum. Saya sortir ini bobotnya di atas 0,05, kemudian one week returnnya positif, kemudian price tendensinya rata-rata 5 hari terhadap 20 hari positif ya. Kemudian RSI 5 terhadap 10-nya masih positif, liquidity-nya di atas 5 miliar per hari, tiap saham ya, dan price to book value-nya di bawah angka tertentu ya, dalam hal ini eh, ya saya selaraskan dengan price earning ratio-nya ya, masih ada price earning ratio yang sangat tinggi ya, supaya jadi catatan buat Bapak Ibu sekalian yang mentransaksikan saham-saham ini. Jadi secara sektoral, jadi tampak bahwa uh, saham perbankan hanya dua, BTPS dan saham Arto ya, Bank Jago, Bank BTPN Syariah. Kemudian ada consumer ya, menandakan memang uh, ada kemungkinan adanya apa uh, pelemahan sedikit ya, karena inflasi sudah beringsut naik, namun juga daya beli konsumen dinilai masih rendah ya. Ada beberapa consumer ya, ada Avia Chemical ya, Mayora, kemudian ini yang punya terkait hiburan, kemudian penjualan gadget ya, era ini, kemudian retail ya. Ini catatan buat Bapak Ibu sekalian, bisa difoto ya dari ini ya. Kemudian yang one week downtrend dan memiliki probability atau potensial bullish seperti ini, dengan filter yang sama seperti di yang bearish tadi ya. Secara sektoral memang lebih banyak dari saham-saham perbankan ya, saham-saham perbankan. Ini termasuk di dalamnya adalah Bank Himbara, BNI, BRI, BTN, Mandiri ya. Yang lainnya adalah Bank BCA, Bank Biniaga, dan Bank Syariah ya. Kira silakan di capture ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sajikan. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf kekurangannya. Kami tunggu masukan, komentar, dan subscribe ya di kanal Belanja Saham Beda. Terima kasih. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.